Dia sudah menjadi polisi selama 8 tahun, tapi tidak pernah memakai seragam polisi. Sebaliknya, tato di mana-mana, penampilannya seperti gangster. Sejak hari pertama dia lulus dari akademi kepolisian, dia langsung dikirim ke dunia gangster sebagai untuk menyamar, mulai dari preman sampai jadi tangan kanan bos. Tapi hari ini, anak buahnya bentrok dengan geng lain. Sebagai atasan, dia harus datang sendirian untuk menyelamatkannya. Setiap kali keluar satu kartu, langsung dimasukkan ke mulut anak buahnya. Kelihatan bahwa mereka tidak akan bisa menelannya. Dragon buru-buru memenangkan permainan, dan kemudian mengambil kesempatan untuk membawa anak-anak buahnya keluar. Tapi dia sendiri dikurung di dalam. Dirinya tidak akan bisa keluar. Pria Thailand mulai menyerang. Dia pikir dia bisa dengan mudah menangani Dragon. Karena dia memang terlalu jago bertarung, makanya dia dikirim untuk menjadi agen yang menyamar. Segera pria Thailand itu jatuh ke tanah. Kemudian Dragon membuatnya split, memberinya pelajaran, kemudian mencekiknya. Dan ini, juga gangster yang lainnya marah. Langsung memerintahkan anak-anak buahnya. Melihat ini, Dragon melompat ke lantai 2. Dari jendela melompat ke bawah. Di dalam gang, beberapa anak buahnya sudah sekarat karena dicekok ikat rumah jong. Pada saat ini, polisi juga tiba. Dragon memintanya untuk segera membawa anak buahnya ke rumah sakit. Tapi yang tidak mereka ketahui adalah, salah satu anak buahnya sebenarnya tidak sekarat. Dia mengetahui identitas rahasia Dragon. Setelah bangun di rumah sakit, dia memberitahu bos geng tentang rahasianya. Bos geng sangat marah ketika mengetahuinya. Dia membawa ibu Dragon ke sebuah salon. Berkata dia ingin memotong rambutnya. Di dunia sekarang ini, tidak ada yang bisa dipercaya. Jadi aku memotong rambutku sendiri. Kali ini, aku spesial memotongkan rambut ibumu. Lagi pula sudah lama aku tidak memotongkan rambut orang. Sangat mudah membuat kesalahan jika sudah lama tidak bertemu. Tapi bos geng itu tidak mengekspos Dragon, tapi menyuruhnya pergi ke Cina untuk membunuh seorang pria bernama Sony. Ternyata baru kemarin, Sony berpura-pura bertransaksi dengannya. Tidak hanya dia jadi mengetahui informasi penting mereka, dia juga membunuh orang-orang mereka. Dan Dragon adalah gurunya Sony. Ketika pertama kali muncul, Sony langsung diganggu. Kebetulan dia bertemu Dragon, yang menyelamatkan hidupnya dan mengajarinya seni bela diri. Tapi dari situ, dia tidak ada kabar sejak pergi ke Amerika. Tapi Dragon khawatir pada ibunya, tidak ingin pergi ke Cina. Jadi dia bersiap ingin kembali bertugas di kantor polisi. Alhasil, dia menerima tugas lain dari kantor polisi, yang juga menyuruhnya pergi ke Cina untuk menyelidiki Sony. Ternyata, informasi penting yang dimiliki Sony, menyimpan pegangan banyak orang kaya. Setelah dia mendapatkan informasi itu mulai memeras mereka di Cina, dan mendapat banyak uang tutup mulut. Polisi berjanji pada Dragon, setelah menyelesaikan tugas ini, dia akan dikembalikan bertugas di kantor polisi, mengakhiri kehidupan penyamarannya. Kemudian Dragon datang ke Cina. Setelah bertemu dengan polisi setempat, Christy, dia berinisiatif mengajak Sony makan malam. Alhasil, belum juga mulai makan, bau mesiu yang kuat sudah tercium. Bajingan sombong ini, duduk di tempat orang lain, juga berteriak-teriak. Kamu gila ya? Detik berikutnya, Sony akhirnya muncul. Keduanya bertemu kangen. Di detik ini, mereka masih teman. Kakak Sony. Iya, aku Sony. Kakak Sony. Terserah kamu deh. Detik berikutnya, mereka bertarung. Tapi Sony jelas bukan lawan Dragon. Setelah bertengkar, mereka duduk untuk makan. Dragon juga langsung ke intinya. Apakah kamu meretas barang-barang Brother Bo? Coba jelaskan. Kamu berbicara tanpa berpikir. Disuruh bertanya, kamu langsung tanya. Suasana di atas meja langsung dingin. Dragon ingin pergi, tapi dihentikan oleh Sony, memintanya untuk menemani minum. Kemudian orang gila di depannya kamu lagi. Apakah kamu mau minum ini? Dragon tidak panik sama sekali. Ambil beberapa sendok dari panci yang panas, lalu minumnya. Tepat ketika dia akan pergi ke toilet dan pergi, ada seorang pembunuh di atap, membunuh anak buah Sony. Sony mengira itu rekan Dragon, jadi dia menyuruh bawahannya menangkapnya. Dragon tahu bahwa dia tidak akan bisa menjelaskan. Dia hanya bisa kabur. Bagaimanapun, dia menyamar di dunia gangster selama 8 tahun. Tidak pernah terlibat masalah besar. Dia bisa hidup sampai hari ini. Juga membuktikan kemampuannya ketika dia akan melarikan diri. Tak disangka, ada lebih banyak orang lagi datang. Untungnya, polisi Christy muncul tepat waktu dan membawa pasukan besar, membuat Dragon keluar dari kesulitan. Tetapi karena tidak ada cukup bukti, polisi tidak bisa menahan mereka secara resmi. Keesokan harinya, bos geng keluar sendiri, memanggil keduanya bersama. Berkata, dia sudah menemukan pembunuh yang kemarin. Ternyata dia orang dari kakak Kun. Sebelumnya, Sony pernah meretas profilnya. Sekarang dia mau membalas dendam. Lalu bos geng, Mary tahu mereka di mana pembunuh itu bersembunyi, menyuruh mereka menanganinya. Tapi ketika keduanya baru saja pergi, dia menelepon untuk memberitahu sang pembunuh untuk bersiap-siap. Ternyata ini semua adalah rencananya. Bos geng tahu, Sony terlalu ambisius dan tidak terkendali, dan Dragon adalah seorang polisi. Begitu mereka saling membunuh,
Siapapun yang mati akan menguntungkannya. Setelah Dragon kembali, dia segera memberitahu Christy tentang petunjuknya. Setelah Christy mendengarnya, dia segera membawa orang untuk berangkat. Benar-benar mengabaikan saran Dragon. Dan operasi sebesar ini langsung ketahuan oleh sang pembunuh. Jika Dragon tidak muncul tepat waktu, mungkin Christy sudah mati. Tapi ketika Dragon tertangkap di belakang, Christy dapat menembak tepat waktu, menyelamatkan hidup Dragon. Sejak itu, hubungan antara keduanya perlahan membaik. Keesokan harinya, Sonny menemui Dragon. Ternyata dia sudah tahu bahwa bos geng itu menjebak mereka, meminta Dragon untuk bekerja sama dengannya, untuk mendapatkan lebih banyak uang. Bagaimanapun, dia masih membawa Dragon ke markasnya. Semua video di sini adalah yang dia gunakan untuk memeras orang kaya. Sebelum pergi, Sonny juga memberitahu Dragon, jika suatu hari aku tahu ulangmu, aku akan membunuh seluruh keluargamu. Dragon bersiap untuk mencuri videonya. Alhasil dia malah mengetahui. Dia pikir aku pingsan. Dragon adalah agen polisi yang menyamar. Ibu Dragon yang mendengar putranya adalah agen yang menyamar, yang pertama muncul di pikirannya bukanlah keselamatanku sendiri. Sonny. Amy hanya punya satu anak laki-laki. Bukan orang terdidik, dan menyinggung banyak orang. Jika ada kesalahan, biarkan aku yang maju. Setelah mengetahui identitas Dragon, Sonny memukuli ibunya untuk melampiaskan amarah. Ketika Dragon tiba, ibunya sudah sekarat. Meskipun dia bisa diselamatkan setelah dibawa ke rumah sakit, tapi Dragon juga benar-benar marah. Dia meninggalkan rumah sakit setelah mengucapkan selamat tinggal kepada ibunya, bersiap membalas dendam pada Sonny. Sementara itu, Sonny sedang bersiap melarikan diri, malah menemukan bahwa bawahannya ingin mencuri uangnya diam-diam. Jadi dia memukulnya. Segera, Dragon datang. Dia ingin menabraknya hingga mati. Tapi karena parkir bawah tanah terlalu sempit, Sonny berhasil kabur dengan mobil. Dragon juga buru-buru mengejarnya. Pada saat yang sama, Christy datang, melompat dari jembatan ke mobil Sonny demi menyingkirkannya. Sonny berbelok-belok di sepanjang jalan, ke kiri dan kanan, tapi masih tidak bisa menghilangkannya. Kemudian dia menembaki atap mobil. Christy dengan cepat menghindar ke samping mobil, buru-buru menarik pintu mobil, kemudian mendapat kesempatan masuk ke mobil, mencoba mengendalikan Sonny untuk menghentikan mobil. Tapi bagaimanapun juga Sonny adalah seorang laki-laki, lebih kuat dari Christy. Dia dengan cepat bisa meraih dan menjatuhkannya. Pada saat ini, Dragon akhirnya menyusul. Keduanya saling bertabrak sepanjang jalan. Meskipun mobil mereka hancur, mobilnya tidak melambat. Tepat ketika keduanya sudah lepas kendali, tiba-tiba muncul jembatan rusak. Keduanya juga tidak melambat. Kemudian mobil Sonny langsung terbang jatuh, dan Dragon hampir sedikit lagi jatuh. Tepat ketika dia pikir semua sudah berakhir, tanpa diduga, Sonny tiba-tiba menyerang dari belakang. Untungnya, Dragon merespon dengan cepat. Pertempuran antara guru dan murid dimulai. Harus diakui, Sonny bisa sampai sini karena kemampuannya juga. Meskipun Dragon adalah gurunya, tapi dia tidak menang. Sebaliknya, dia dipukuli oleh Sonny di sekujur kepalanya. Tapi tetap saja, Dragon akhirnya berhasil mengambil kesempatan untuk mencekiknya dan melucuti senjatanya. Dilanjuti dengan serangan beruntun, langsung mengalahkan Sonny sampai dia menyerah. Kemudian polisi datang dan membawanya pergi. Tak lama kemudian, bos geng juga ditangkap karena adanya bukti yang kuat. Dragon juga akhirnya mengakhiri penyamarannya, dikembalikan sebagai petugas polisi biasa. Cerita berakhir di sini. Film ini keluar tahun 2013. Meski plot ceritanya kuno, tapi aksi dan adegan pertarungannya masih layak dipuji, terutama adegan dengan Andion. Itu terlihat sangat nyata dan keren, membuat khawatir protagonis tidak bisa mengalahkannya. Tapi ini juga namanya film kan? Seringnya yang jahat yang kalah. Oke, sekian dulu cerita hari ini. Aku Bu Er. Edisi berikutnya akan membahas lebih banyak film menarik untukmu. Sampai jumpa lain waktu.